Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 3 yaitu teks cerita pendek. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Bunda harapkan peserta didik dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen, dan yang terakhir mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen. Pengertian cerpen atau cerita pendek yaitu suatu karya sastra pendek yang menceritakan kisah cerita dari suatu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari permasalahan tersebut. Berikut ini adalah ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen ada 10. Yang pertama, cerpen itu lebih pendek dibanding dengan novel. Yang kedua, cerpen memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata atau tidak lebih dari 10 halaman. Yang ketiga, cerita yang diceritakan biasanya bersumber dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dalam cerpen hanya menceritakan intisari dari cerita tersebut, bukan kisah detil para tokohnya. Yang kelima, dalam cerpen tokoh akan dihadapkan pada suatu permasalahan atau konflik yang pada akhirnya akan menemukan permasalahan dari konflik tersebut. Yang keenam, memakai kata yang sederhana atau yang mudah dikenal si pembaca. Yang ketujuh, pembaca dapat ikut merasakan langsung kisah atau larut di dalam isi cerita tersebut. Yang kedelapan, memiliki alur cerita yang lurus dan tunggal. Pendalaman tokohnya sangat sederhana dan terakhir biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Berikut ini adalah unsur pembangun karya sastra atau disebut juga dengan unsur intrinsik cerpen. Jadi, unsur intrinsik cerpen itu ada 7 yang biasa kita kenal. Yang pertama, temanya. Yang kedua, alur atau plot. Yang ketiga, setting atau latar cerita. Biasanya mencakup tempat, waktu, dan suasana yang tergambar dalam cerita pendek. Yang keempat, tokoh atau pelaku. Yang kelima, penokohan atau karakteristik dari si tokoh. Yang keenam, sudut pandang. Yang terakhir, amanat atau pesan yang akan disampaikan oleh si pengarang. Nah, di sini ada dua macam atau metode teknik penokohan di dalam sebuah cerpen. Dikenal ada dua metode. Yang pertama analitik dan yang kedua dramatik. Yang pertama ini adalah metode analitik, yaitu penggambaran sifat tokoh yang ada di dalam cerita secara langsung seperti penakut, pemalu, dan pemohon. Bunda contohkan ya. Misalnya ketika malam Jumat tiba, Ani tidak berani tidur sendirian karena ia dikenal sebagai orang yang penakut. Jadi, kata penakutnya itu ada di dalam teks. Kemudian metode yang kedua, metode dramatik. Metode dengan penggambaran sikap tokoh yang digambarkan secara tidak langsung. Jadi digambarkan dengan penggambaran fisik, percakapan, atau reaksi tokoh. Contohnya, ketika malam Jumat tiba, Ani ingin ditemani oleh Ana, saudara kembarnya, karena ia tidak berani tidur sendirian. Jadi karakternya adalah penakut, tapi kata penakut itu tidak langsung dituliskan di dalam teks cerpen. Berikut ini adalah sudut pandang. Jadi sudut pandang itu penggambaran tokoh. Bisa dibagi menjadi 4, yaitu sudut pandang orang pertama dan pelaku utama, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Jadi sudut pandang orang pertama ini menggunakan kata aku di dalam tokohnya. Jadi pengarang seolah-olah menjadi diri dia sendiri. Sedangkan sudut pandang orang ketiga serba tahu sama sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat
si pengarang ini menceritakan orang lain atau temannya. Biasanya disebut dengan sudut pandang kata dia atau nama si tokoh. Nah, kalau tadi ada unsur intrinsik, sekarang unsur ekstrinsik, unsur yang ada di luar cerita pendek. Jadi, unsur ini bisa diambil dari latar belakang masyarakat sama latar belakang si pengarang. Jadi, untuk latar belakang masyarakat ini termasuklah di dalamnya tentang kondisi politik, ideologi, sosial budaya, dan kondisi ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk latar belakang pengarang, ini bisa meliputi riwayat hidup si pengarang, kondisi psikologis, dan ketiga aliran sastranya. Di mana unsur-unsur intrinsik ini termasuk di dalamnya masuk ke nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Contohnya nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Bunda contohkan salah satu ya. Misalnya, Ani sangat peduli dengan tetangganya yang miskin. Ia selalu menyantunkan atau menyumbang beberapa lembar pakaian dan uangnya ke tetangga tersebut. Berarti di dalam teks tersebut terdapat nilai sosial yang dilakukan oleh tokoh Ani. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Di sini ada teks cerpen singkat yang berjudul Indahnya Sebuah Persahabatan. Jadi ada 2 paragraf, silahkan anak-anak baca. Kemudian ada soal 3 buah. Yang pertama, tentukan karakter tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen. Jadi sifat-sifat tokohnya siapa saja dan apa karakternya atau sifatnya. Yang kedua, tentukan tempat dan suasana dalam cerita tersebut dilengkapi dengan bukti teks. Jadi tempatnya di mana, kemudian ada bukti teksnya. Yang ketiga, adakah konflik teks cerpen tersebut? Jadi jika ada atau tidak ada, apa alasanmu? Jadi buat alasannya. Silahkan dikerjakan di buku latihannya, kumpul di Google Classroom. Sekian dari Bunda. Kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar daringnya ya.